Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ba'du. Berjumpa kembali di channel kami tentang belajar dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi instrumen penilaian media dan website pendidikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua terkait tentang penilaian media agar supaya media kita valid dan reliable. Di antaranya adalah pertama analisis isi, yang kedua adalah analisis instruksional, yang ketiga adalah analisis tampilan, yang keempat analisis data atau materi, kemudian yang kelima terakhir adalah analisis bahasa. Kita akan coba bahas satu persatu terkait tentang analisis isi. Dalam analisis isi ada 5 hal yang perlu dicermati agar supaya media kita berkualitas secara isi. Yang pertama adalah materi sesuai dengan tujuan. Yang kedua adalah ketepatan dan kebenaran isinya. Yang ketiga, kesesuaian karakteristik si belajar. Tentunya media yang baik, yang valid, yang tepat akan menyesuaikan karakteristik si belajarnya. Media untuk anak usia dini akan berbeda dengan media untuk orang dewasa. Kemudian 4 dan 5 teman-teman semua perlu diperhatikan, yaitu yang keempat tidak melawan hukum dan tidak menyinggung sara, suku, agama, dan ras. Kemudian yang kedua ada analisis instruksional atau pembelajaran. Yang pertama, kita harus menyesuaikan kapasitas kognitifnya. Kemudian kita harus memiliki strategi yang tepat. Yang ketiga, ketersediaan feedback. Feedback ini adalah umpan balik. Apabila teman-teman semua dalam medianya menyediakan feedback, maka dalam teori behaviorism, stimulus dan respon akan terkait secara cepat dan erat. Manakala orang dipuji dengan pujian yang cepat dan tepat, maka hasil belajar akan membaik. Kemudian interaktivitas, semakin interaktif maka media itu secara instruksional akan berfungsi. Kemudian kualitas pertanyaan. Kualitas pertanyaan yang baik tentunya ini berbeda dengan skripsi level 6 dan tesis level 8 serta disertasi level 9. Dalam KKNI dibedakan hasil produk media antara S1, S2, dan S3. Apabila teman-teman semua dalam formatif stack-nya cukup alpha testing, maka hanya melibatkan paling tidak staf pengembang, desainer instruksional, ahli materi, dan ahli media. Dari kisi-kisi instrumen tersebut dengan media yang sudah dikembangkan, kemudian dinilaikan dengan melibatkan komponen staf pengembang, desainer instruksional, ahli materi, dan ahli media. Ini tahap alpha testing. Kalau untuk level 6 untuk skripsi mungkin sudah mencukupi ya. Kemudian kalau beta testing perlu ditambah dengan respon pengguna. Untuk level 8 teman-teman semua untuk tesis, apabila media sudah dinilaikan oleh ahli materi dari guru ataupun dosen yang kompeten di bidangnya dan ahli media, kemudian hasilnya sudah disepakati expert judgment bahwa media tersebut sudah layak untuk diterapkan untuk pengambilan data, maka dilanjutkan untuk bisa mendapatkan respon pengguna. Di level 9 tentunya berbeda. Untuk kualitas pertanyaannya, karena memerlukan respon pengguna untuk analisis instruksional, maka setidaknya unsur novelty-nya harus di backup dengan pertanyaan-pertanyaan atau tes pre-test dan post-test yang berkualitas. Tentunya harus diukur apakah tingkat kesukarannya sudah mencukupi, apakah fungsi distraktornya apabila pilihan ganda itu berfungsi, jawaban-jawaban yang salah, untuk bisa membedakan mana respon pengguna yang berkualitas
karena media atau tidak. Di level 9 tentunya analisis butir soal yang akan disiapkan untuk mendapatkan respon pengguna, entah itu mengukur efektivitas atau pengaruh, tentunya akan berbeda dengan level 6 oleh teman-teman mahasiswa S1. Kemudian untuk komponen ketiga adalah analisis tampilan. Ada 8 paling tidak yang bisa teman-teman semua siapkan agar supaya media yang akan digunakan untuk tugas akhir itu sangat berkualitas. Di antaranya adalah tata letak, warna, teks, ukuran dan jenis serta warnanya, kemudian gambar, animasi, audio. Paling tidak ada 2 hal yang perlu diperhatikan, resolusi dan relevansi. Jangan sampai gambar, animasi, dan audionya tidak ada relevansinya dalam penyampaian materi. Kemudian navigasi, pastikan bahwa navigasinya berfungsi dan konsisten. Apabila simbol next, lanjut, maka konsisten, tanda panah ke kanan. Kemudian kekontrasan warna, saya kira ini hal yang pokok karena dalam digital apabila kekontrasan warna ini tidak diperhatikan, maka ada distraktor, ada pengurangan atau gangguan dalam penyampaian pesan. Kemudian yang keempat adalah analisis data atau materi. Hendaknya teman-teman semua merujuk pada 5 hal. Yang pertama adalah bersumber fakta, yang kedua rujukannya jelas, menjaga privasi pengguna, kemudian akurat, dan yang kelima adalah data yang benar. Terakhir teman-teman semua, untuk bisa menghasilkan media dan website yang berkualitas, analisis bahasa tentunya tidak bisa diabaikan. Yang pertama adalah tidak ambigu, subjek predikatnya itu jelas, kemudian bisa memberikan pesan yang bermakna. Kemudian keterbacaan teks, jangan sampai teks untuk anak-anak disamakan dengan teks untuk dewasa. Kesesuaian ejaan atau tata bahasa, tidak bertele-tele, penggunaan spasi, judul dan isi sesuai. Demikian teman-teman semua, semoga bermanfaat. Jangan lupa mengunjungi blog kami, Teori dan Praktek Pendidikan. Semoga pada kesempatan kali ini bisa memberikan pemahaman terkait tentang kisi-kisi instrumen penilaian media dan website pendidikan untuk jenjang S1, S2, dan S3. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.